banget syarat-syaratnya, ketentuannya juga, dan juga kendala-kendala yang harus disiapkan ketika ada kredit macet atau lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat podcast semua? Hari ini kita akan bincang-bincang santai terkait bedah buku yang sudah ditulis oleh para narasumber kita, mahasiswa dari Universitas Pamulang Prodi Manajemen yang sangat luar biasa ini ya tentunya. Untuk acara bedah buku kali ini terbagi menjadi 13 sesi. Kita akan melihat lebih mendalam mengenai buku yang akan kita bedah ini ya sahabat semuanya. Sekarang adalah sesi yang ke-8 mengenai membahas tentang bab 9 mengenai kredit online untuk pengusaha. Baik, sebelum kita memulai acara ini, perkenalkan saya Khairul Putuswatun Kasana sebagai pemandu acara pada hari ini. Ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai narasumber kita ini. Baik, boleh diperkenalkan? Saya Novia Naswa. Saya Restuti Kristianto. Saya Noval Rizkiansyah. Oke, mungkin kita mulai aja acaranya ini ya para narasumber. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kalian bisa menulis buku chapter ini? Tolong dong ceritain kepada saya pengalaman kalian dalam penulisan ini. Sebenarnya pengalaman menulis ini adalah pengalaman pertama buat kita. Dosen kredit analis pengampu kita ini ngasih motivasi dan juga semangat untuk kita buat menulis buku ini. Yang kedua saya mau tanya lagi, kalian kan menulis bareng-bareng ya tentunya. Kira-kira ada kendala apa sih yang kalian hadapi selama penulisan buku ini? Jelas kendala pertama itu dari kita untuk menentukan waktu untuk membahas materi ini ya, karena kan latar belakang kita yang berbeda-beda, kayak ada yang bekerja juga, saya juga bekerja dalam shift, jadi untuk menentukan waktunya itu pertama itu sangat sulit. Lalu ada perbedaan pendapat juga yang benar-benar membuat kita harus menyelesaikan buku ini cukup lama. Apakah buku kalian yang udah kalian tulis ini ada cek Turnitin atau cek plagiasinya? Kalau untuk cek Turnitin dan plagiasinya itu kita cek juga, tapi dari dosen pengampu itu di Shopee. Ya, dari Shopee kita ya saya Dari pakai beda jasa. referensi Iya. itu sih. Dari situ sih. Kira-kira berapa persen plagiasi yang kalian dapat dalam penulisan Kalau buku ini? untuk di buku chapter kita dapat 5% plagiasi. Boleh kalian ceritain ke saya gimana sih cara kalian dalam memperbaiki plagiasi tersebut untuk menurunkan plagiasi itu tentunya? Awal pertama kita sebelum bikin buku ini kan kayak bikin jurnal dulu kan, dan di jurnal itu emang kita awalnya plagiasi kita cukup besar sih. Kita selalu merevisi terus kayak kita juga mengambil referensi dari beberapa jurnal lain untuk kesimpulannya seperti ini, kayak yaudah kita mulai merubah dengan bahasa-bahasa kita masing-masing. Saya dan sahabat yang ada di sana tentunya ingin lebih tahu mengenai tentang isi buku ini. Boleh kan para narasumber? Boleh. Sebelumnya saya mau tanya nih, kira-kira tujuan kalian tuh apa sih dalam pembuatan buku ini? Kalau tujuan untuk pembuatan buku chapter kredit pengusaha itu, kredit online pengusaha itu untuk mengetahui jenis-jenis kredit. Terus yang kedua itu mengetahui jenis-jenis keuangan untuk pengusaha online. Dan yang ketiga itu evaluasi resiko. Itu aja sih. Oke, coba jelasin pada teman-teman semua nih yang sedang menonton lebih dalam lagi pembahasan apa aja yang ada pada buku tersebut dan apa aja sih isinya gitu. Sebenarnya di dalam buku ini juga pengetahuan untuk para pemula usaha atau para pemula bisnis, kayak kredit online untuk pengusaha ini banyak banget syarat-syaratnya, ketentuannya juga, dan juga kendala-kendala yang harus disiapkan ketika ada kredit macet atau lain sebagainya. Tentunya luar biasa sekali ya pembahasannya. Kalian yang sangat masih muda ini bisa menulis dengan hebat seperti ini, buku-buku seperti ini sangat keren juga, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk sahabat semua yang ada di luar sana agar bisa menulis buku seperti ini. Selanjutnya, apakah nama kalian semua tercantum dalam buku ini? Sebenarnya ada penanggung jawab, yaitu saya.
sebagai penulis untuk merevisi dan membenarkan semua kata-kata ataupun kekurangan dalam penulisan buku ini. Cuman ketika saya menulis, saya juga menyantumkan nama teman-teman saya itu Restu dan Nova dalam penulisan tersebut. Terakhir saya mau tanya lagi nih, siapa sih yang memberikan ide atau gagasan mengenai pembuatan buku ini? Gitu? Kalau ide dan gagasan ya, yang pertama kan ini kayak sudah ditentukan oleh dosen pengampu ya untuk membuat sebuah buku. Lalu kalau dari subtemanya itu kita memikirkan sendiri sih untuk apa nih yang kira-kira cocok untuk dibaca sama khalayak tamat. Seperti itu sih. Keren banget ya tentunya kalian yang kuliah di Universitas Pamulang bisa membuat dan menulis buku seperti ini. Buku ini model penerbitannya itu apakah dari kampus atau dari mana? Dari IKP yang ber-ISBN. Oh, oke. Sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi teman-teman yang ada di luar sana. Baik, terima kasih ya para narasumber sudah mau membagikan informasi mengenai buku-buku ini, caranya, kendalanya, dan bagaimana tips-tipsnya untuk teman-teman semua yang ingin menulis buku juga. Sebelum kita akhiri, saya ingin informasikan kepada teman-teman semua, jika kalau ingin lebih tahu tentang buku ini, bisa kalian order buku ini lewat nomor yang sudah kita cantumkan di kolom chat YouTube kami ya. Terima kasih ya para sahabat semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan para narasumber yang sudah bisa berbincang-bincang santai pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu kalian semua ya. Amin. Amin. Sampai jumpa di lain waktu, sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next again.